Tetap bangkit berdiri teman-teman. Haleluya. Coba kasih senyuman kiri kanannya dulu. Karena bulan ini temanya family banget, keluarga banget. Boleh kasih tos dan kiri kanannya. Mungkin boleh kasih rangkulan juga bilang God bless you brother. God bless you sister. Senang bertemu Anda di sini. Haleluya, puji Tuhan. Boleh duduk kembali. Thank you, Samson. Saya sudah sembuh, tidak lumpuh lagi dan bisa memberitakan firman Tuhan. Haleluya. Hari ini yang bersuka cita, lambaikan tangannya dulu lagi. Saya mau lihat. Puji Tuhan. Nah, dalam bulan ini kita belajar tema yang luar biasa menurut saya. Tema yang begitu penting dalam kehidupan kita tentang family restoration. Di minggu yang pertama kita ada Next Gen, kemudian selanjutnya kita belajar juga dari C. Cecil dan Ibu Mardanu, kemudian dari Tena juga kita belajar tentang Home Sweet Home. Wow, itu juga memberkati saya. Minggu lalu kita belajar dari Kak Aldo juga tentang Future House. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk membangun sebuah keluarga di depan, di nantinya. Dengan bukan hanya dengan hal-hal yang bersifatnya fana, tapi benar-benar dengan teguh gitu ya, benar-benar dengan persiapan yang penuh. Nah, tentunya di minggu terakhir kita mau ulangan. Oke, enggak. Siapkan mentinya, buka Mentimeter. Kita akan mengisi sebuah pertanyaan yang cukup sederhana dan kita agak-agak seru-seruan, tapi tetap serius ya. Oke, boleh ditampilkan mentinya. Nah, oke, boleh di-present dulu. Ya, nah teman-teman silahkan login, searching aja di Google mentimeter.com, kemudian masukkan kode yang ada di atas 16975993. Teman-teman boleh drop apa my dream family, keluarga impianku. Oh, aku pengen punya anak 2, pengen punya anak 3, 4, 5, 11, terserah. Oh, aku pengen punya rumah di hutan, aku pengen punya rumah minimalis, anak 2, istri 1, oh terserah. Oke. Nah, sederhana ya, cukup seru ya. Boleh langsung diisi sambil kita mau pengen baca ini. Kan kemarin juga minggu lalu kita belajar my future house gitu ya. Mungkin ada gara-gara pelajaran ini udah kebayang, oh aku pengen begini deh, keluarga aku tuh aku pengen begini deh, aku pengen tinggal di Jepang, aku pengen tinggal, terserah. Oke? Ada yang udah masuk? Belum? Ditunggu. Bisa ya? Oke, udah. Papa ibu lengkap kaya. Seisi keluarga satu di dalam Kristus hingga akhir, Kristen banget. Oke, lanjut. Ada lagi. Ada lagi. Nggak apa-apa, singkat, padat, jelas, terpercaya. Ada lagi? Jangan takut, tidak ada keluar nama kalian di situ. Boleh drop saja. Oke, sebenarnya 30. Wow, oke. Cemara, sefrekuensi, tidak yatim piatu. Oke. Bisa dinyalakan lampunya agak gelap. Gen Halilintar Kristen. Oke. Istri cantik, kaya, bertumbuh bersama. Keluarga yang punya anak 3, kaya raya, taat Tuhan, istri 2. Oke, boleh ke bawah? Boleh ke bawah? Keluarga yang bebas hutang, amin. Tidak perlu banyak uang, yang penting tentram dan percaya Kristus. Haleluya, harmonis. Istri 3, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tidak broken home. Punya rumah suasana kayak New Zealand, punya farm kayak hidup slow living dengan suami dan anak-anak. Gen Z banget. Yang penting gak kayak pejabat Indo. Oke, lanjut. Menjadi orang tua yang baik dan tidak lepas tanggung jawab. Jadi tempat untuk jadi diri sendiri, keluarga yang menyenangkan, harmonis dan muda, terus kaya, anak 10, istri 1, mertua kaya. Afirmatif, oke. Punya cewek secantik Fonzi, punya cucu banyak, hidup, ya hidup. Nggak kayak keluarga, oke. Punya keluarga, oke. Punya keluarga kaya nggak punya keluarga, oke. Keluarga yang tentram dan open minded sama anak Gen Z sekarang. Anak yang terbuka dengan orang tua. Wow. Tepuk tangan buat kita semua. Coba ditatap kiri kanannya. Tanya, siapa yang pengen punya istri 3 yang isi ini? Gak ada ya? Aduh, haleluya. Nah, berbicara tentang keluarga, ya seru ya. Saya cuma suruh isi ini ya, isi aja yang bahagia-bahagia. Hayal aja dulu. Menghayal ya, pengen punya rumah 2 tadi ya di New Zealand, anak 2, anak 3, Gen Halilintar dan sebagainya. Gak apa-apa, menghayal aja, asal jangan ketinggian, nanti jatuh sakit. Oke, berbicara tentang keluarga, ini hal yang menurut saya cukup seru, cukup penting. Dan 3 minggu ini juga kita belajar tentang keluarga. Saya beberapa tahun ini terlibat dalam pelayanan generasi namanya No Apologies.
Agustus akhir, hari itu datang ke sini ya. Kita bersama-sama tim selalu datang ke tempat, ke sekolah dan lain sebagainya. Kita membekali para generasi muda tentang kehidupan di dunia nyata ini yang tidak seindah realita. Dan juga tahun lalu, puji Tuhan, saya menyelesaikan skripsi saya dan juga menyinggung sedikit tentang keluarga, tentang pernikahan anak dan peran orang tua. Jadi saya cukup tertarik dengan bagian ini dan tentunya saya menemukan banyak-banyak kasus yang luar biasa. Memang keluarga itu penting, tapi sekali lagi memang tidak seindah realita. Nah, tapi mari kita baca, kita belajar lebih lagi tentang family restoration. Kita baca dan buka lagi ayat pokok kita di bulan ini, Roma 12 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama dalam terjemahan baru. Roma 12 ayat 10, 2, 3. Haleluya, saya bacakan. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dalam versi Amplified Bible dikatakan, be devoted to another one with authentic brotherly affection. As member of one family, give preference to one another in honor. Ini hal yang luar biasa ya, lebih detail lagi dalam Amplified Bible. Dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi dengan kasih persaudaraan yang penuh kelembutan. Seperti keluarga, member dalam keluarga, saling mengutamakan, saling mendahulukan dalam memberi hormat. Nah, kita mau belajar lebih dalam lagi ketika saya lihat dalam bahasa aslinya, ini lebih kena lagi menurut saya. Dalam bahasa aslinya, Paulus yang menulis surat Roma, dia pakai dua kata yang menurut saya cukup luar biasa, cukup sederhana tapi luar biasa. Dia pakai kata Philadelphia dengan Philostorgoi. Oke, bacanya seperti itu. Philadelphia yang di bold dan Philostorgoi. Philadelphia dari kata phileo itu berbicara tentang kasih. Kasih persaudaraan, kasih yang hangat, kasih yang begitu akrab. Seperti saudara kandung. Mungkin teman-teman di sini punya keluarga ya, punya keluarga. Ayah, ibu, ada adik, kakak. Seperti itu. Kasih yang gak bersyarat, gak berdasarkan keuntungan. Kasih yang menekankan kedekatan emosional dan komitmen. Kata yang kedua Paulus tulis adalah Philostorgoi. Dari kata storge. Ini berbicara juga tentang kasih keluarga yang alami. Kasih alami yang terjadi antara orang tua kepada anak, saudara kepada saudara. Jadi kita di sini bisa lihat, Paulus pakai dua jenis kata kasih keluarga sekaligus. Philia, phileo, dan storge. Di sini saya melihat ketika saya baca ini, wah, Paulus di sini menekankan bahwa komunitas Kristen, komunitas Kristus seharusnya itu seperti keluarga. Keluarga yang punya kasih. Keluarga yang benar-benar dipulihkan. Bukan hanya organisasi iman. Kita sering membaca Roma 12 ayat 10 ini sebagai ayat tentang gereja. Kalau kalian baca tentang Roma 12, iya benar, itu gak salah. Paulus sedang mengajar jemaat Roma saat itu bagaimana hidup sebagai tubuh Kristus. A, B, C kalau teman-teman baca. Tapi di sini di ayat ini, ayat yang ke-10 yang luar biasanya lagi, Paulus nggak pakai bahasa organisasi. Dia nggak bilang perlakukanlah anggota gereja dengan baik, nggak bilang kayak gitu. Perlakukanlah atau jalankanlah pelayanan dengan kasih, enggak. Tapi dia memakai bahasa keluarga. Dia pakai kata Philadelphia. Phileo, kasih antara saudara kandung yang tadi sudah kita lihat. Dia pakai Philostorgoi, kehangatan kasih antara orang tua dan anak. Dengan kata lain, Paulus sedang berkata, firman Tuhan berkata kepada kita semua, gereja itu bukan gedung, tapi keluarga. Gereja itu bukan struktur, tapi itu rumah. The church is not a building, it's a family. The church is not structure, it's a home. Coba katakan kiri kanannya, the church is home. Dan kalau gereja diminta untuk berfungsi sebagai keluarga yang sehat, keluarga yang punya kasih, keluarga yang menerapkan kasih, yang saling mengasihi, saling menjaga satu sama lain, maka ini juga berarti Tuhan sedang menunjukkan kepada kita keluarga yang Dia rindukan. Keluarga yang punya kasih, keluarga yang utuh, keluarga yang mengalami Tuhan, keluarga yang dipulihkan. Jadi artinya kalau gereja harus punya kasih yang hangat,
keluarga kita juga harus punya kehangatan itu. Kalau gereja harus saling menghormati, keluarga kita juga perlu penghargaan itu. Kalau gereja harus mendahului dalam kasih, keluarga kita juga harus mulai dari inisiatif itu. Jadi Roma 12 ayat 10 bukan hanya belajar tentang bagaimana memperlakukan sesama orang percaya, itu penting. Tetapi kita belajar bagaimana Tuhan ingin memulihkan rumah kita, amin. Tapi kita tahu, Tena dalam 2 minggu lalu bicara bahwa home sweet home ada satu pribadi yang gak suka. Bahkan tadi pagi Om Frank khotbah, dia juga menjelaskan. Ada iblis itu gak suka. Dia pengen merusak tatanan keluarga. Karena keluarga begitu penting. Iblis gak akan tinggal diam. Dia mencari celah sedikit aja dia masuk, dihancurkan keluarga. Banyak generasi hancur dimulai dari keluarga yang gak beres. Bertahun-tahun saya juga melayani dalam generasi dan keluarga. Saya melihat begitu banyak hal. Dan begitu saya melihat memang iblis, kuasa kegelapan itu ingin menghancurkan keluarga. Sehingga generasi menghancurkan orang tua, menghancurkan anak. Sehingga generasi itu hancur. Itu nyata. Dan mungkin kita alami saat-saat ini. Ada satu kasus yang buat saya seperti agak shock. Dalam satu retreat ada satu anak, kami lihat anaknya itu udah hampir mau bunuh diri. Masih anak umur berapa ya? Anak SMP lah. Seorang perempuan. Anak artis. Saya tidak bisa sebutkan namanya. Tapi ketika kami lihat, kita tahu sosial media orang tuanya, mereka membranding keluarganya begitu baik. Tapi anak ini, mohon maaf kata, dilecehkan papanya hampir belasan kali, anak perempuan SMP. Dan dia sampai di tahap, waktu kami mendengar cerita itu kami sempat shock gitu ya. Sampai saudaranya yang melihat kakaknya diperlakukan seperti itu, awalnya normal, sampai kena penyakit saraf. Banyak kasus-kasus yang mungkin saya nggak bisa, nanti saya akan ceritakan satu-satu. Tapi banyak kasus yang mungkin juga kita lagi alami. Ada iblis itu nggak tinggal diam. Karena keluarga begitu penting. Dari kejadian kita belajar. Keluarga diciptakan Tuhan, lembaga yang Tuhan pertama ciptakan itu adalah keluarga. Iblis nggak akan tinggal diam. Dia mencoba untuk mencari celah untuk menghancurkan keluarga saya, mungkin keluarga kamu juga. Dan dia mau menghancurkan generasi itu. Dan tapi kabar baiknya, Tuhan begitu rindu kita dipulihkan. Sehingga keluarga kita juga dipulihkan. Amin. Every restored family begins with a restored soul. When God mends a life, He mends a home. Tuhan begitu rindu untuk memulihkan sebuah keluarga, tapi dia lebih dahulu pertama-tama memulihkan kehidupan pribadimu, memulihkan jiwamu. Ketika Tuhan memulihkan man's life, sebuah pribadi, keluarga, sebuah pribadi jiwa, dia memulihkan keluarga. Tuhan ingin, mens di sini berkata, Tuhan ingin memulihkan luka-luka yang begitu kecil mungkin, tapi begitu penting dalam hidup kita. Begitu rindunya ya Tuhan memulihkan hidup saya dan saudara. Haleluya. Nah pertanyaannya sekarang, Tuhan mau memulihkan kita dalam hal apa? Gitu ya. 1 bulan ini kita belajar tentang family restoration. Tuhan pertanyaannya apa? Tuhan mau memulihkan kita dalam hal apa? Ada 2 hal yang saya dan mungkin leaders yang ada di sini, Kak Andy, Cem Marci dan semua leaders juga alami. Kita temui pokok permasalahan dalam sebuah keluarga. Saya bisa katakan ini seperti kalau Agustus kita belajar kryptonite gitu ya. Atau kita bisa saya sebut saja the silent killer gitu ya. Karena kalau kita nggak bereskan 2 hal ini, kita jadi nggak beres. Hubungan kita nggak beres, pacarannya nggak beres, masuk pernikahan nggak beres, keluarga kita nggak beres, dan itu jadi saya sebut tanda kutip lingkaran setan gitu ya. Saya waktu skripsi saya tentang pernikahan dini. Kenapa saya benar-benar terbeban berat membahas tentang pernikahan dini. Saya sampai bela-belain, saya searching 10 top
provinsi Indonesia dengan pernikahan dini terbanyak. Kemudian saya datangi salah satu provinsi itu. Kalau mungkin sekarang kita skripsi kuesioner online, enggak, karena saat itu di tempat terpencil saya harus print out itu kuesioner dan saya bagikan rumah ke rumah. Saya temui keluarganya. Ketika saya temui anak yang menikah dini, ternyata papa mamanya juga seperti itu. Ketika saya tanya papa mamanya seperti itu, ternyata juga papa mamanya. Jadi seperti lingkaran, ya saya bahasakan lingkaran setan. Jadi kalau kita nggak beres, kita masuk pernikahan juga yang nggak beres, keluarga kita nggak beres, anak kita juga nggak beres, dan itu akan terus terjadi ke generasi dan ke generasi. Dan pada hari ini kita mau belajar dua hal tersebut. Yang pertama, Tuhan mau memulihkan kita dari rasa ketidakpuasan. Coba katakan kiri kanannya, ketidakpuasan. Seringkali kita nggak sadar hal ini. Yakobus 4 ayat 1 sampai 2a. Yakobus 4 ayat 1 sampai 2a. Apakah bisa ditampilkan? Yakobus 4 ayat 1-2a ini berbicara tentang sebuah hal, yaitu ketidakpuasan. Di sini Yakobus benar-benar lagi ngomong kepada jemaat pada saat itu. Lagi ditegur kepada mereka. Kamu ini ya. Ayo kita baca, kita buka Alkitab kita. Yakobus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-2a. Atau saya akan bacakan saja buat kita semua. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Jemaat saat itu merasa nggak puas dengan kehidupan yang mereka saat itu miliki. Mereka nggak puas dengan kehidupan saat itu. Dan mungkin juga saat-saat ini kita alami. Kita nggak puas dengan kehidupan kita saat ini. Kita nggak bersyukur mungkin dengan keadaan kita sekarang. Kita bilang, kok papa mamaku nggak sempurna ya? Kok papa mamaku nggak baik ya? Kita merasa keluarga kita bukan keluarga yang ideal. Kok sahabatku, kok temanku seperti ini ya? Kita nggak puas. Saya mau kasih fakta bahwa kita nggak bisa request siapa papa mama kita, tuh ya. Oh, aku mau request mamaku Nagita Slavina, papaku Papi Raffi Ahmad. Nggak bisa. Coba katakan kiri kanannya, nggak bisa. Atau aku mau request teman-temanku yang ini aja deh, teman-temanku yang ini aja, sahabatku yang ini aja. Fakta yang kedua, orang tua, teman, sahabat, keluarga kita nggak selamanya ada di hidup kita. Mungkin ada pasanganmu menjanjikan, aku 24/7 akan selalu ada di hatimu, di hidupmu. Bullshit. Katakan kiri kanannya, bullshit. Bahkan keluarga ya, yang sedara saja. Bisa saja waktunya Tuhan panggil mama papa kita. Dan kita mungkin rasanya langsung gak puas. Kok begini ya keluargaku? Kok begini ya pasanganku? Kok begini ya, mungkin ada yang sudah punya istri, ada suami. Istriku, kok begini ya suamiku? Kok begini ya temanku? Kok begini ya keadaanku? Kita gak puas. Yakobus 4 tadi bilang, kamu gak puas hawa nafsumu. Kamu mengingini ini, kamu gak dapat. Kamu mencoba sampai bertengkar. Dan masalahnya, karena kita tidak puas, generasi saat ini banyak mengalami ketidakpuasan. Banyak anak muda mencari kepuasan di tempat yang salah dan tidak seharusnya dan sifatnya fana. Yang pertama, banyak mencari kepuasan lewat harta. Aduh, kalau aku punya iPhone 17 Pro Max, baru aku puas. Aduh, kalau aku punya sahabat seperti dia yang baik hati, seperti malaikat di sorga, baru aku puas. No. Oh, kalau aku punya prestasi juara 1, A, B, C, D sampai Z, baru itulah sumber kepuasanku. Ada yang seperti itu? Oh, kalau aku di kantor, di rumah, kalau aku menjadi ketua BEM atau mungkin jadi leader, baru aku menemukan kepuasan sejatiku lewat identitas. Atau yang terakhir, cari kepuasannya lewat pacar atau pacar orang lain. Ya, banyak ya terjadi kasus sekarang. Pacarnya, aku cari kepuasan. Kalau punya hubungan, punya pacar, baru aku merasa puas dalam diriku, baru aku merasa dilengkapi. Atau, nggak cukup, pacarnya nggak cukup satu, cari lagi. Bayang sampai pacar orang lain juga diembat.
Ada satu kasus anak kami habis selesai bawakan materi di salah satu sekolah yang cukup terkenal menurut saya dan cukup kaya, yang tiap diantar pakai Pajero dan supir satu. Tapi anak itu datang kepada kami nangis konseling. Cuma dia nyodorkan kedua tangannya seperti ini. Kami kaget, ini sudah penuh dengan sayatan silet. Pas kami tanya, aku gak puas dengan diriku, gak puas dengan apa yang aku punya. Dia merasa not good person, merasa dirinya kurang, gak puas yang dia miliki saat itu. Dia mau bunuh diri. Dia pahit dengan keluarganya, karena dia gak merasa dikasihi. Ini anak orang kaya ya, punya uang gitu ya. Sampai di titik dia pengen nikahi karakter game. Karakter game. Karena dia merasa kalau nikahi manusia yang real kelihatan itu kayaknya udahlah. Dia merasa gak dikasihi. Sampai seperti ini terjadi benar ya. Saya gak mungkin bohong di hadapan Tuhan ini ya. Mungkin kita juga tahu banyak artis saat ini yang kita lihat di sosial media. Jadi korban perselingkuhan lah, perceraian lah. Yang kalau kita tahu dari awal ini kayaknya artis baik-baik deh. Keluarganya baik-baik juga. Gak ada masalah. Cantik-cantik juga, anaknya baik-baik juga. Tapi tiba-tiba jadi begini. Kurang apa mereka? Secantik Raisa dan seganteng Daehon aja seperti itu terjadi. Terus kita bertanya, di mana kepuasan sejati itu? Coba tanya kiri kanannya, di mana? Ditanya, di mana? Di mana? Kita mau tanya, kalau bukan harta, benda, identitas, pacar atau pasangan dan seterusnya. Terus aku mau nemukan kepuasan sejati itu di mana? Kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab, menurut saya dia adalah satu contoh yang selesai dengan dirinya sendiri dan dia menemukan kepuasan sejati itu. Paulus, Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Kita baca ayat 11 bersama-sama. 2, 3. Saya mengumpul. Oke, baca ya sama-sama, ada di atas. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. 2, 3. Saya mengemukakan ini bukan karena saya kekurangan, sebab saya sudah belajar merasa puas dengan apa yang ada. Saya bacakan ayat seterusnya. Ayat 12. Paulus belajar merasa puas dari apa? Saya sudah mengalami hidup serba kekurangan dan juga hidup dengan berkelebihan. Saya juga mengenal rahasianya untuk menghadapi keadaan yang bagaimanapun juga. Baik keadaan makmur maupun keadaan miskin. Baik keadaan mewah maupun keadaan berkekurangan. Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Paulus merasa puas dengan dirinya. Dia sudah lewati banyak hal. Dia merasa kekurangan. Kita tahu Paulus kurang apa? Dia berkorban. Dia harus ngalami di penjara, ngalami namanya disiksa dan lain sebagainya. Tapi dia bilang, aku merasa puas. Karena apa? Ayat 13, dengan kuasa Kristus kepada saya. Paulus mengungkapkan bahwa ia telah belajar merasa puas dalam segala keadaan, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan, melalui kekuatan yang diberikan oleh Kristus. Ini menunjukkan bahwa kepuasan sejati dalam kekristenan adalah keadaan hati yang merasa cukup, merasa puas karena kehadiran dan penyediaan Tuhan. Bukan karena keadaan materi, bukan karena situasi eksternal, bukan karena kamu punya harta yang banyak, bukan karena kamu punya iPhone 17 Pro Max, bukan karena kamu punya pacar, bukan. Paulus bilang, firman Tuhan bilang, dia merasa puas karena ada Kristus di dalam hidupnya. Penting sekali buat kita anak-anak EYC. Kita punya sebagai anak Tuhan, kita perlu memiliki karakter ini. Karena kalau kita gak puas, perasaan kita gak pernah merasa cukup aja dengan apa yang kita punya, dengan aspek kehidupan yang kita miliki, maupun kita mungkin cari kepuasan itu tadi, harta, benda, prestasi, hubungan, materi. Akhirnya kita stres. Ya iya, kalau pacar kita atau teman kita pergi meninggalkan kita stres, kita mungkin cemas. Bahkan lebih tadi yang saya ceritakan, kita bisa merusak diri kita sendiri.
Kita harus mengerti bahwa kepuasan sejati hanya di dalam Tuhan, hanya di dalam Kristus. Kasih tahu di kiri kanannya, di dalam Kristus. Sebuah kabar baik yang saya mau katakan hari ini. Kepuasan sejati dari Tuhan menuntun kita pada sukacita yang tak goyah dan damai yang tak pernah hilang arah. Ayo, jadikan Yesus sumber kepuasan sejatimu. Amin. Bukan harta benda, bukan materi, bukan orang tuamu mungkin, atau mungkin teman atau sahabatmu. Karena mereka nggak sempurna. Tapi kamu temukan kepuasan sejati yang sempurna itu, yang nggak pernah habis itu, hanya di dalam Tuhan, hanya di dalam Yesus. Yang kedua, Tuhan mau memulihkan kita dalam hal apa? Yang kedua adalah kepahitan. Topik ini juga menjadi pokok utama, puncak masalah keluarga menurut saya. Baik sebagai suami, istri, anak, pasangan, dan dampaknya begitu kompleks. Saya rasa 90% anak-anak generasi muda konseling sama saya, mungkin juga leaders juga di sini alami. Entah awalnya sakit hati karena pasangan jatuh dalam dosa lah, masalahnya A, B, C. Ketika dicari akar masalahnya adalah kepahitan. Ketika dicari, kepahitan mamanya lah, kepada mamanya, kepahitan kepada papanya, kepahitan kepada mentor di gereja juga ada, kepahitan sama pendetanya ada, kepahitan sama sahabatnya juga ada, kepahitan sama temannya juga ada. Sekali lagi saya ingatkan, memang iblis suka sekali mencari celah untuk anak-anak Tuhan mengalami kepahitan. Sama keluarga tadi, sama mentor, pendeta, bahkan pahit akan dirinya sendiri. Seperti yang saya ceritakan tadi, dia merasa pahit dengan dirinya sendiri, merasa gak puas, sayat dirinya dengan silet. Firman Tuhan, Ibrani 12 ayat 15b berkata, jangan sampai tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi kepahitan ini bukan buah, tapi akar. Kalau akar yang sudah pahit, buahnya pahit. Seperti tadi, video tadi berkata, ada buah gitu ya. Jadi kalau akarnya pahit, buahnya juga pahit. Ada satu kasus, saya tiba-tiba teringat, di sekolah juga yang cukup terkenal, habis sesi, yang kita ngomongnya aja pakai bahasa Inggris full gitu ya. Setelah satu sesi, gurunya ngomong, kami ada berlapan gitu ya. Kak, boleh gak konseling, ada 8 anak cowok. Kenapa? Kok bisa harus dikonseling? Ada satu anak cewek merasa pengen diakui sama temannya. Karena di rumahnya dia nggak nemukan kasih itu. Karena dia begitu, akhirnya maaf kata, dia foto dirinya dengan tanpa busana, dia kirim ke grup Discord. Ada 8 orang cowok yang ada di grup Discord itu, melihatlah. Setelah ditahu, Oke, anaknya dikeluarkan, tapi yang 8 orang ini dong harus dikonseling lagi, ditata kembali, ditanya lagi apa dan bagaimana respon kamu, bagaimana Wah, karena kasus hanya satu orang yang gak beres, keluarga gak beres, anaknya gak beres, mencemarkan yang lain. Paham ya? Mencemarkan anak-anak orang lain. Saya gak mau ini juga terjadi di UIC. Kepahitan itu adalah akar, bukan buah. Kita mau lihat ada 5 dampak, saya mau bahas singkat. Tapi sambil kita koreksi ya, saya berdoa Roh Kudus benar-benar mengoreksi hati kita. Ada 5 dampak kepahitan dalam keluarga. Yang pertama, hati menjadi tertutup dan sulit percaya. Kepahitan membuat kita, mungkin kita sebagai anak posisinya atau pasangan, membuat kita menarik diri, membangun dinding, takut dengan orang lain, sulit percaya bahwa kasih itu aman. Akhirnya apa? Hubungan jadi dangkal karena hati nggak berani terbuka. Ada anak umur 16 tahun, pendiam sekali saudara, blasteran Jepang. Setelah kami tahu selama 16 tahun satu atap dengan sama papanya, dia tidak bertegur sapa. 16 tahun saudara. 16 tahun. Bukan karena nggak bisa bahasa Jepang, tapi nggak 16 tahun. Bayangin.
16 tahun. Akhirnya anaknya jadi pendiam banget. Ketika kami lihat, aduh ini anak kenapa ya gak bisa kayak gak ada kehidupan lah dalam hidupnya. Yang kedua, emosinya gak sehat, marah, sensitif, atau memendam. Kepahitan mempengaruhi cara kita, kalau kita pahit, kepahitan itu mempengaruhi cara kita mengelola emosi. Cepat tersinggung, mudah meledak, overthinking, atau justru memendam sampai mati rasa. Emosi kita tuh ngalirnya itu enggak baik gitu ya. Atau membeku, meledak gitu ya. Ada satu anak lagi, ya ini supaya kita belajar ya dari cerita-cerita ini. Blasteran juga, mamanya atau papanya orang Islandia. Waktu kami retreat, anaknya tuh suka recokin anak orang. Pokoknya ribut lah, ngapain lah, dan sebagainya. Tapi ternyata setelah kami tahu, kami pas altar call gitu ya, yang kamu pengen dipulihkan keluargamu, angkat tanganmu. Dia nangis sejadi-jadinya. Pas kami tanya, ya itu kepahitan. Mamanya dan papanya mau cerai dan dia disalahkan. Kamu adalah penyebab dari perceraian ini dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Dia jadi anak yang emosinya juga gak stabil, mudah meledak. Nah, itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, pencarian jati diri yang salah. Karena kepahitan, kehilangan rasa aman di keluarga, mereka akhirnya mencari nilai diri dari tempat yang lain. Seperti tadi, performa, prestasi, kerja, pencapaian. Hubungannya jadi toksik, dia butuh penerimaan dari orang lain. Pelarian, akhirnya dia lari ke game, hiburan, drugs, free sex, dan lain sebagainya. Akhirnya identitas lagi nggak dibangun lagi dari kasih, melainkan dari pelarian. Banyak terjadi. Yang keempat, sulit menetapkan batas dan mengolah konflik. Kepahitan membuat kita menjadi nggak belajar pola relasi yang sehat. Beberapa orang jadi people pleaser. Oh ya, apa pokoknya diajak ya, diajak B, ya tetap ya. Gak bisa bangun batasan, diajak yang hal-hal negatif ya dan sebagainya. Mungkin beberapa juga jadi agresif. Beberapa selalu jadi menghindar. Beberapa jadi dominan. Karena mereka gak tahu cara bertengkarnya yang secara sehat. Di rumahnya bertengkarnya kayak perang dunia ketiga gitu. Lempar piring, sang. Gak tahu bertengkar secara sehat atau berdamai secara benar. Yang terakhir, poin yang kelima. Takut mengulangi luka yang sama di masa depan. Kepahitan membuat beberapa orang takut berkomitmen. Oh, aku takut kalau punya pacar nanti aku seperti papa mamaku. Oh, aku takut seperti keluargaku. Dia takut juga membangun keluarga sendiri. Takut percaya orang lain. Takut mencintai terlalu dalam. Anak mentor saya pernah cerita, oh aku mau menikah tapi aku child free. Ya ini lagi booming ya, child free. Oh oke. Tapi setelah saya tanya lebih dalam, ya ini kepahitan. Karena dia tidak diperlakukan sebagai anak yang baik, jadi dia takut mindsetnya, oh takut kalau aku punya anak, aku jadi seperti aku diperlakukan tidak baik. Ada juga beberapa orang takut, nggak mau nikah. Di sini mau nikah semua ya? Coba tanya kiri kanannya, mau nikah? Mau ya? Ada yang nggak mau nikah? Nggak mau nikah bukan karena karunia selibat, bukan. Oh aku takut berkomitmen, aku takut nanti suami istriku seperti ini dan lain sebagainya. Itu terjadi. Sekali lagi kepahitan adalah akar, bukan buah. Bukan hanya merusak satu orang, tapi mungkin bisa mencemarkan orang lain. Yakobus bilang tadi, bisa mencemarkan orang lain. Bisa mencemarkan keluarga, bisa mencemarkan relasi, bisa mencemarkan generasi. Rumah yang pahit akan menjadi rumah yang chaos. Begitu juga dengan pribadi yang pahit mungkin akan menjadi pribadi yang chaos. Tapi saya mau bilang pada siang hari ini, satu kebenaran yang saya pegang juga. Keadaan, situasi, kondisi keluargamu mungkin pahit. Namun memilih tinggal dalam kepahitan adalah keputusan. Ya, betul? Mungkin situasimu kamu gak bisa kontrol dong. Seperti saya fakta bilang tadi. Aku mau request
kondisiku seperti ini. Oh, aku mau request keluargaku seperti ini. Aku mau request hidupku baik-baik aja. Nggak bisa. Keadaan, situasi, dan kondisimu mungkin pahit. Namun memilih tinggal dalam kepahitan adalah keputusan. Pertanyaannya, mau sampai kapan tinggal dalam kepahitan? Kepahitan hanya membuat kita stuck. Kepahitan hanya membuat kita nggak terima berkat Tuhan. Kepahitan hanya memperburuk keadaan kita. Setuju? Setuju? Sekali lagi, mau sampai kapan? Kepahitan hanya membuat kita nggak ngerti apa maksud rencana Tuhan. Kepahitan hanya membuat kita mempersempit pola pikir, mempersempit cara pandang kita. Padahal Tuhan sedang mempersiapkan Tuhan punya cara pandang yang lain dalam kehidupan kita. Tapi karena kita memutuskan untuk hidup dalam kepahitan, akhirnya kita, aku begini aja deh. Kan ibuku seperti ini, kan papaku seperti ini, kan saudaraku seperti ini. Kepahitan itu bukan hanya sekedar perasaan. Itu akar yang meracuni. Akar yang bisa meracuni seluruh hidupmu. Akar yang bisa meracuni seluruh perjalanan hidup yang mungkin sudah dibangun. Dan itu akan menjadi akar yang toksik jika itu tidak dicabut. Ibrani 12 ayat 15 memperingatkan bahwa akar pahit itu dapat merusak, mengotori, menghancurkan bukan hanya dirimu, tetapi orang-orang yang kau kasihi. Tuhan tidak pernah merancang engkau dengan hidup dengan racun itu. Tuhan tidak pernah merancang engkau dengan akar kepahitan. Tidak pernah. Tapi puji Tuhan. Tuhan juga berikan obatnya. Tuhan juga berikan penawarnya. Tuhan juga berikan jalan keluarnya. Ibrani 12 ayat 15 kita baca secara lengkap. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan yang mencemarkan banyak orang. Ayat 15a berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah ini berbicara. Bulan depan, bahkan tadi malam kita udah merayakan Natal di tempat ini. Tuhan Yesus datang ke dunia, jadi bayi, berkorban buat saya dan saudara. Untuk apa? Untuk mengampuni saya dan saudara. Kita manusia yang penuh dosa ini seharusnya ada dalam alam maut. Tapi karena kasihnya, karena kasih karunia Allah dalam hidup saya dan saudara, kita diampuni. Kita yang harusnya di alam maut itu kita beroleh hidup yang kekal. Hari ini juga saya mau katakan alami kasih Tuhan. Karena Tuhan begitu rindu bekerja. Tuhan begitu rindu memulihkan hati saudara. Memulihkan hati keluarga saudara. Beberapa waktu lalu teman saya WA. Dia ceritakan. Saya cuma tanya, apa kabar gitu ya. Gimana? Saya cuma tanya, apa yang kamu lagi syukuri ya dalam beberapa waktu ini. Tiba-tiba dia chat begitu panjang tentang keluarga. Dari masa kecil, dia merasa kepahitan sama keluarganya. Dia sampai berasa, oh kalau aku gak ada papa mama, udah biar aja aku bisa hidup kok. Ya akhirnya dia menjalani hidup 18 tahun ya udah biasa-biasa aja dengan keluarganya. Anak hamba Tuhan. Papa mamanya pelayan Tuhan. Tapi dia merasa ya udah biasa aja. Papa mamanya kayak ya udah gak rasa hadir. Dia merasa aku bisa hidup kok tanpa mereka. Udah tahap sampai kepahitan. Tapi satu malam, jam 3 pagi dia bilang, dia mimpi. Tuhan bawa dia dari mana dia lahir sampai masuk sekolah. Dia melihat Tuhan perlihatkan, ini loh papa mamanya mendampingi dia, mengasuh dia, benar-benar menjaga dia. Setelah dia bangun itu dia cuma nangis. Sebegitu rindunya Tuhan memulihkan hatinya. Tapi Tuhan bekerja lewat mimpi. Dan itu benar-benar terjadi. Dan akhirnya dia benar-benar menjadi pribadi yang dipulihkan. Akhirnya dia sekarang bisa ngobrol dengan baik dengan orang tuanya. Mungkin itu terjadi
di kita juga. Saya mau bilang bahwa kasih Tuhan bukan hanya teori. Kasih Tuhan itu bukan perasaan yang sesaat. 5 menit kamu rasain habis itu hilang. Enggak. Kasih Tuhan itu adalah kekuatan ilahi yang sanggup menyentuh luka terdalammu. Luka yang mungkin engkau nggak bisa ceritakan ke orang lain. Bahkan sahabatmu. Kamu nggak bisa ceritain. Mungkin kamu jadi korban. Aku bukan pelaku, aku korban. Ya. Tapi saya mau bilang sekali lagi. Ada kasih Tuhan yang sanggup memulihkan hatimu. Tapi kita juga harus bertindak. Kita juga harus bertindak. Bertindaknya bagaimana? Mungkin ini terasa berat, sulit untuk dilakukan. Mungkin rasanya aku kan korban, Kak. Aku kan korban, aku bukan jadi pelaku. Kalau aku lakuin hal ini bukan aku. Ini kan bukan salahku. Tapi satu hal, mungkin ini berat kau lakukan. Tapi ini bisa menjadi penawarmu untuk engkau bisa sembuh, bisa pulih. Yaitu mengampuni. Boleh katakan ke dirimu sendiri saja. Mengampuni. Ini satu kata, tapi susah sekali saudara. Efesus 4 ayat 32 ayat terakhir berkata, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara perhatikan ayat ini. Saudara mengampuni bukan karena mungkin papa mamamu yang melakukan salah itu. Bukan karena kamu mengampuni. Bukan karena mereka layak. Mungkin bukan karena mereka benar. Bukan. Kamu mengampuni karena kita sadar bahwa kita telah diampuni lebih dulu. Sekali lagi mungkin engkau korban. Mungkin engkau saat ini terluka. Mungkin engkau saat ini merasa paling yang tidak pantas diminta untuk melakukan hal ini. Yaitu mengampuni. Sekali lagi. Pengampunan itu memilih. Ketika kita memutuskan untuk mengampuni. Berarti kita memilih untuk bebas. Kita memilih untuk lagi tidak membiarkan masa lalu kita mencengkeram, mencuri masa depan kita. Kita memilih untuk mengampuni, untuk kita berhenti dikuasai oleh masa lalu. Berhenti dikuasai oleh kepahitan, kemarahan, racun batin. Mengampuni bukan kelemahan. Mengampuni itu adalah tanda kemenangan. Mengampuni bukan berarti kamu menyerah dengan keadaan. Tapi mengampuni adalah bukti bahwa kasih Tuhan lebih besar dari luka yang pernah melukai kamu. Maka hari ini di hadapan Tuhan, saya tantang saudara. Dan firman Tuhan juga menantang saudara. Efesus 4. Cabut akar pahit itu. Aku pilih mengampuni. Aku mau hidup bebas. Boleh saudara berdiri.